Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri kembali menyita aset tersangka kasus penipuan binomo Indra Kents berupa bangunan dan tanah di Medan, Sumatera Utara. Setelah menyita rumah mewah di Deli Serdang dan mobil sport mewah Indra Kents, polisi kembali menyita aset Indra Kents di Jalan Bilal, Ujung Medan, Sumatera Utara. Bangunan seluas 117 meter persegi yang disita ini sebelumnya merupakan kantor kursus trading milik Indra Kents. Selain itu, polisi juga menyita 2 bangunan lagi di kawasan Cemara Asri. Penyitaan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Medan. Alhamdulillah kita sudah mendapat izin untuk permintaan aset yang kita tracing milik Indra Kents yang berlokasi tanah dan bangunan SAS nomor 1187 atas nama Marawati yang beralamat di Jalan Bilal Ujung nomor 214. Tak hanya di Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara, Direktorat Tipideksus Barreskrim Polri juga akan memburu aset Indra Kents di Jakarta dan Tangerang, serta menggandeng PPATK untuk mempelajari aliran dana dalam kasus penipuan binomo. Hari ini kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang rekan pernah berikan pada kami, ya. Terkait dengan barang-barang yang jam tangan, kemudian benda-benda berharga lainnya, kami masih dalami. Ke depan, Barreskrim juga akan memanggil pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Indra Kents untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Medan dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Korban penembakan seorang personil polisi di Makassar, Sulawesi Selatan dirawat intensif di rumah sakit. Peluru mengenai pinggang hingga tembus ke tubuh bagian belakang korban. Seorang warga kota Makassar, Sulawesi Selatan berinisial Z dirawat intensif di rumah sakit usai terkena peluru seorang personil polisi. Korban ditembak pada bagian pinggang hingga tembus ke bagian belakang tubuh. Saat tiba di rumah sakit, korban langsung dioperasi pengangkatan peluru. Lukanya itu dari pinggang tembus ke samping anus sebelah kanan dan tidak mengenai organ tubuh. Jadi upaya saat ini terhadap pasien yang dilakukan? Sekarang pasien sementara pemulihan di ruang perawatan Rumah Sakit Labuan Baji. Saat ini Propam telah menangkap pelaku penembakan, yaitu Bribka AS yang diketahui bertugas di Satuan Samapta Polres Goa. Propam juga menyita sepucuk pistol jenis MAK beserta selongsong peluru. Nanti kita lihat ya dalam proses penyidikan dari Propam, apakah ada lalai dalam pelaksanaan tugasnya atau penggunaan senjata apinya. Nanti itu dalam penyidikan kita lihat pelanggaran-pelanggaran daripada pelaku. Penembakan terjadi saat Bribka AS hendak pulang bersama dengan seorang temannya. Namun, korban Z yang saat itu dalam kondisi mabuk menghentikan kendaraan pelaku. Diduga, Bribka AS menembak korban karena dalam kondisi terdesak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Andi Eri, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial SU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tersangka yang berprofesi sebagai dokter itu tewas usai ditembak lantaran melawan dan membahayakan nyawa warga serta petugas. Penangkapan teroris dilakukan di Jalan Raya Sukoharjo, Mojolaban, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu malam. Tim Densus melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Terduga SU ditembak karena menabrakkan mobil ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. Namun yang bersangkutan meninggal dunia saat dievakuasi. Selain itu, 2 anggota yang terluka,
saat melakukan penangkapan terhadap tersangka SU saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Klinik Bayangkara. Tersangka yang berprofesi sebagai dokter ini merupakan anggota teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah. Tim Liputan iNews melaporkan.